Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Fatimah, guru pendidikan agama Islam di SMPN 03 Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, saya ucapkan salam hangat untuk guru-guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial singkat tentang pembuatan modul pada aplikasi Akpai Digital. Sebenarnya membuat modul pada aplikasi ini sangat mudah ya Bapak Ibu, apalagi jika Bapak Ibu sudah terbiasa dan familiar dengan aplikasi ini, maka membuat modul pembelajaran itu akan semudah membuat status di media sosial. Tujuan pembuatan modul di aplikasi ini adalah untuk membantu dan mempermudah guru-guru pendidikan agama Islam untuk membuat modul pembelajaran, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SLB, bahkan SMK. Nah, berikut ini adalah tutorial singkat pembuatan modul di aplikasi Akpai Digital. Baiklah, untuk membuat modul pembelajaran, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita sudah pernah mendownload aplikasi tersebut. Jika Bapak Ibu belum pernah mendownloadnya, maka silakan mendownload melalui aplikasi Play Store. Kemudian kita ketikkan modul Akpai Digital. Karena di sini sudah muncul, maka kita langsung bisa mengkliknya. Nah, ini muncul beberapa aplikasi yang berkaitan dengan Akpai. Karena kita ingin membuat modul, maka kita pilih modul. Jika Bapak Ibu sebelumnya belum pernah mendownload, maka yang akan muncul di layar handphone Bapak Ibu adalah download atau install. Tetapi karena saya sudah pernah mendownloadnya, maka langsung bisa membukanya. Kita klik buka. Nah, ini tampilan awalnya. Kita diminta untuk memasukkan alamat email dan password yang pernah kita gunakan untuk mendaftar di KTA Akpai. Kita masukkan email kita, kemudian password, setelah kita memasukkan email dan passwordnya, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan layar utama atau home yang berada di pojok kiri bawah ini, yang berupa icon rumah. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan ditampilkan beberapa modul yang telah dibuat oleh guru-guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia di berbagai jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK. Jadi kita bisa melihatnya di sini, di see all ini. Nah, kita bisa melihat seluruh aplikasi, seluruh modul yang ada di aplikasi ini. Nah, ini adalah kumpulan modul yang dibuat oleh orang-orang yang berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Jika kita ingin mencari yang lebih spesifik, misalnya kita ingin mencari modul tentang malaikat Allah, kita tinggal mencari di kolom pencarian ini dan ketikkan apa yang kita inginkan. Malaikat Allah. Kemudian kita cari. Nah, ini sudah muncul satu. Kalau jaringannya bagus, maka biasanya langsung otomatis muncul banyak. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita klik saja, kita buka saja aplikasi yang sudah muncul ya Bapak Ibu yang ini. Nah, ini adalah modul yang dibuat oleh Bapak Komari SPDI ya. Dibuat pada tanggal 23 Februari 2021, kelas 7 SMP, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana cara membuka modulnya? Kita tinggal mengklik ini, baca modul. Nah, maka kita bisa membaca isi modul tersebut. Nah, di sini ada pengertian iman kepada malaikat Allah. Kemudian kita klik lagi subbabnya. Oh, ternyata ada dua sub. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat Allah, dan yang kedua adalah nama dan tugas malaikat Allah. Bagaimana cara melihatnya? Kita tinggal mengklik saja. Nah, di sini muncul tampilan tentang nama dan tugas malaikat Allah sesuai dengan subbab yang tertera tadi. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah,
Jika kita ingin mendownload atau kita ingin menyalin modul dari Bapak Komari tadi, ini caranya sangat mudah. Kita tinggal tekan, kemudian kita klik semua. Nah, semua. Nah, ini otomatis akan tercopy semuanya. Kemudian bagikan. Nah, di sini terserah Bapak Ibu ingin membagikannya di mana. Melalui Facebook, SMS, email, Gmail, dan sebagainya. Ini tergantung selera Bapak Ibu mau mengirimnya atau berbaginya di mana. Kalau saya biasanya lebih simpel, langsung membagikan ke aplikasi WhatsApp. Nah, kemudian kita kembali. Jika kita ingin melihat atau mencari modul langsung ke jenjang yang kita butuhkan, misalnya jenjang SMP, langsung kita klik saja jenjang SMP. Nah, ini yang muncul adalah modul-modul SMP, tidak bercampur SD, TK, tidak. Ini karena kita tadi mengkliknya jenjang SMP, maka yang muncul semua ini adalah modul-modul tingkat SMP. Seperti ini. Kemudian kita lihat icon orang yang ada di pojok kanan bawah ini atau profil ini, kita klik. Nah, di sini tampil data kita ya Bapak Ibu, data kita yang pernah kita buat atau kita daftarkan di KTA Akpai. Tertera nama lengkap, kemudian nomor anggota dan status yang pernah kita buat beserta foto yang pernah kita upload. Di sini juga kita bisa melihat modul yang pernah kita buat dan akan tampil berapa banyak modul yang telah kita buat. Di sini terlihat saya baru membuat modul sebanyak 1 kali. Kemudian di sini disukai ini kita akan tahu berapa orang yang sudah menyukai modul yang kita buat. Dan yang menyukai ini adalah bukti bahwa kita pernah atau sudah pernah menyukai modul-modul yang dibuat oleh orang lain. Nah, ini saya 3 kali menyukai modul yang pernah saya baca yang dibuat oleh orang lain. Seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Membaca modul yang pernah kita buat, kita tinggal klik saja. Nah, ini tampilan modul yang pernah saya buat. Nah, saya buatnya tanggal 22 Februari 2021 ya Bapak Ibu. Kita baca secara detail, kita klik ini. Nah, kemudian akan muncul malaikat Allah ya. Jika kita ingin melihat subbabnya, kita tinggal klik di sini. Nah, di sini ada 4 subbab. Yang pertama adalah malaikat Allah, kedua beriman kepada malaikat Allah, ketiga nama dan tugas malaikat Allah, dan yang terakhir adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah. Kita coba klik beriman kepada malaikat Allah. Nah, maka di sini akan muncul penjelasan tentang beriman kepada malaikat Allah. Karena kita sudah membaca beberapa modul yang pernah dibuat oleh orang lain, sekarang bagaimana caranya kita membuat modul yang kemudian kita publish di aplikasi modul Akpai ini. Caranya sangat mudah ya Bapak Ibu. Kita tinggal mengklik icon plus yang ada di tengah bawah ini. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, fitur-fiturnya ini. Ada sampul buku modul, judul, kelas, mata pelajaran, ringkasan, dan daftar isi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pilih sampul. Sebenarnya pilih sampul ini bisa saja ya kita buat di akhir pembuatan. Karena kita fokus dulu di isi modul, maka kita bisa langsung melangkah ke fitur selanjutnya, yaitu judul modul. Misalnya kita di sini akan membuat modul tentang Al-Khulafaur Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Kemudian kita pilih kelas. Ini adalah materi kelas 7, maka kita
pilih kelas 7 SMP. Kemudian mata pelajaran sudah jelas ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian ringkasan. Kolom ringkasan ini apa sih sebenarnya? Nah, di sini kita bisa menuliskan ringkasan tentang modul yang akan kita buat ini ya. Jadi ringkasan sesingkat mungkin. Misalnya seperti ini. Modul ini menjelaskan secara singkat tentang profil dan perjuangan Al-Khulafaur Rasyidun setelah Nabi Muhammad wafat. Bisa saja hanya seperti ini, bisa juga lebih panjang. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita buat sesingkat ini saja. Modul ini menjelaskan secara singkat tentang profil dan perjuangan Al-Khulafaur Rasyidun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian selanjutnya adalah membuat daftar isi. Di daftar isi ini kita akan membuat subbab yang akan menjadi bagian-bagian dari modul yang akan kita buat. Subbab yang pertama kita tuliskan, misalnya pengertian Al-Khulafaur Rasyidun. Kita klik selesai. Kemudian kita isi subbab tersebut dengan materi yang menjelaskan tentang subbab tersebut. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya di mana saja, yang penting Ibu bisa mengcopy dan menyalinnya di halaman ini. Saya menyimpannya di sini di grup WA ya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan. Nah, saya tinggal menyalin. Kemudian saya tempelkan di sini. Tempel. Nah, otomatis sudah tertulis. Kemudian kita jangan lupa klik simpan. Kemudian jika kita ingin menambahkan subbab lagi, maka kita klik lagi subbab yang kedua. Subbab kedua ini saya tuliskan sifat Abu Bakar As-Siddiq. Kita klik selesai. Kemudian langsung kita isi di sini. Subbab yang isi penjelasan dari subbab ini. Kita kembali lagi, kita mencari datanya. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita simpan. Kita tambah lagi subbab. Kita ulangi sampai selesai. Kita salin lagi di sini. Dan yang terakhir sifat Ali bin Abi Thalib. Selesai. Dan kita isi. Dan yang terakhir kita salin lagi, kemudian kita tempel lagi di sini.
Ini selesai ya Bu, saya membuatnya sampai di sini, kemudian klik simpan. Nah, setelah semua data tersalin dengan baik, maka tugas terakhir kita adalah memilih sampul. Di sini kita klik sampul. Kemudian kita membuat baru. Nah, ini kita pilih saja mana yang kita suka. Misalnya saya membuat yang ini. Nah, ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Misalnya Al-Khulafaur Rasyidun ini saya ganti jenis fontnya menjadi domin. Tidak berubah ya, sama saja. Misalnya Roboto, sama juga. Ini identik sama jenis tulisannya ya. Ini saja. Kemudian ini bisa kita rubah letaknya, kemudian kita perbesar, kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Saya perkecil saja, saya taruh di tengah. Kemudian kita bisa juga memilih warna di sini. Misalnya ingin mengganti tulisan, mengganti warna dari nama ini, kita tinggal ganti ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya saya menggantinya biru. Jika kita sudah merasa cukup dan sesuai, maka kita klik lanjut. Nah, maka sudah selesai pembuatan modul kita pada kali ini. Sampul buku sudah teredit dengan sempurna, kemudian judul, kelas, mata pelajaran, ringkasan juga sudah terisi. Begitu juga dengan daftar isi juga sudah kita isi tadi satu persatu. Maka kita menyimpannya. Kemudian kita siap untuk mempublishnya. Oke. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, di sini berhasil menerbitkan modul. Kita pastikan, kita lihat di profil. Nah, sudah tambah 2. Tadi kan sebelumnya 1 ya Bapak Ibu, karena saya sudah mempublish 1 kali lagi, maka di sini berubah menjadi 2 modul yang sudah terpublikasi. Demikian tadi tutorial singkat pembuatan modul di aplikasi Akpai Digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Bapak Ibu anggap bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.